Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Janbel. Kali ini aku bakalan bawain materi bagan kendali Suhard. Yang pertama yaitu definisi bagan kendali. Di sini bagan kendali adalah suatu metode pada SPC atau statistical process control dalam bentuk bagan untuk melihat apakah suatu proses tersebut berada dalam keadaan terkendali ataupun tidak. Adapun selanjutnya yaitu komponen bagan kendali. Di sini terdapat 3 komponen bagan kendali jika dilihat dari garis-garisnya. Yang garis berwarna Tosca ini merupakan upper control limit atau UCL. Yang tengah ini yaitu central line atau CL, dan yang bawahnya itu yang warna ungu lower control limit atau LCL, dan yang titik-titik hitam ini yaitu datanya ya, ataupun amatan-amatannya. Nah, di sini adapun keterangan selanjutnya yaitu garis tengah atau central line itu biasanya dinotasikan dengan CL, batas kendali atas atau upper control limit biasanya dinotasikan sebagai UCL, dan batas kendali bawah atau lower control limit biasanya dinotasikan dengan LCL. Nah, tebaran-tebaran nilai ini merupakan tebaran nilai karakteristik kualitas yang menggambarkan keadaan dari proses. Selanjutnya yaitu ada manfaat bagan kendali. Di sini yang pertama yaitu memberitahukan kapan harus membiarkan suatu proses berjalan seadanya atau kapan harus mengambil tindakan untuk mengatasi gangguan, seperti mungkin penyetelan mesin atau meningkatkan tingkat rata-rata kekuatan produk. Jadi misalnya kalau dari bagan kendalinya nih, dia tuh balik lagi ya. Nah, misalnya dia melebihi si UCL atau LCL-nya, nah dia berarti kan gak terkendali. Nah, berarti kita tuh ya harus segera bertindak gitu. Nah jadinya tuh kalau misalnya dia melebihi itu berarti ya prosesnya harus ada yang ditindaklanjuti gitu, harus ada yang dibenahi gitu. Baik itu mungkin dari penyetelan mesinnya ataupun apa gitu, ataupun ya gangguan-gangguan lainnya. Kalau misalnya masih berada di dalam UCL, masih berada di antara LCL dan UCL, ya oke lah, berarti dia prosesnya masih terkendali, jadi sesuai gitu, masih berjalan seadanya gitu, nggak perlu ada tindakan-tindakan yang nggak perlu gitu. Nah, kalau yang kedua yaitu jika bagan kendali menunjukkan bahwa proses produksi telah terkendali dan cukup memuaskan serta mempunyai batas-batas variasi yang memuaskan, maka boleh dipercaya bahwa produknya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oke, jadi di sini tuh misalnya tadi kan di proses bagan kendali itu si amatan-amatannya itu ternyata dia tuh udah terkendali, atau mungkin variasinya udah kecil nih, atau mungkin batas-batas yang ada spesifikasinya tertentu, misalnya perusahaannya gitu pengen ragamnya kecil, atau misalnya UCL-nya agak lebih dari sekian, atau misalnya LCL-nya agak lebih dari sekian, terus yang pasti yang terkendali. Nah, itu tuh boleh dipercaya atau kita tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa si proses itu tuh udah terkendali gitu. Jadi udah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan begitu. Selanjutnya yaitu ada jenis data. Di sini ada 2 jenis data, yaitu ada data atribut dan data variabel. Di sini data atribut itu data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisis. Sedangkan data variabel itu data kuantitatif yang diukur untuk keperluan analisis. Jadi kalau kualitatif tuh ya biasanya nggak ada kualitatif tuh. Kan kuantitatif tuh yang ada angka-angkanya, pokoknya dia tuh yang bisa diukur gitulah. Kalau yang kualitatif tuh tidak gitu, nggak ada skala pengukurannya gitu. Nah, contohnya di sini ada klasifikasi bagan kendali menurut tipe datanya, ada variable control chart dan atribut control chart. Di sini contohnya yang tadi kan ada variabel sama atribut ya jenis datanya.
Nah, di sini yang variabel itu contohnya ada sample mean, sample median, individual measurement atau X, sample range atau range-nya atau jangkauannya, terus sample standar deviasi, moving range atau rataan bergerak, narrow limit gauge chart, terus cumulative sum of deviation, sama exponentially weighted moving average atau EUMA. Buat atribut atau buat data-data yang kualitatif, data-data kualitatifnya yaitu yang pertama ada persen non conforming atau P, di sini P chart nanti ya. Berarti terus ada number non conforming atau NP, terus number of non conformities atau C chart, terus number of non conformities per inspection unit atau U chart. Terus yang selanjutnya itu ada cumulative sum of deviation. Jadi CUSUM ini dia apa ya? Jadi masuk ke variabel control chart sama atribut control chart dia tuh. Oke, yang selanjutnya di sini tuh bentuk-bentuk khas dari bagan kendali ketika dia tuh out of control. Jadi misalnya meskipun dia nggak melebihi UCL sama LCL yang pasti atau notabene-nya, kalau melebihi UCL sama LCL tuh ya pasti dia tuh udah nggak terkendali gitu, udah nggak out of control gitu. Nah, di sini tuh ada tanda-tandanya gitu, meskipun dia nggak keluar dari UCL sama LCL-nya, tapi dia tuh ada indikasi gitu, ataupun ada ciri-cirinya lah gitu. Dia tuh dikatakan nggak terkendali. Nah, buat yang pertama yaitu ada pelajuan. Di sini tuh pelajuan tuh bila terdapat sekelompok titik berurutan yang terletak di satu sisi garis pusat pada sisi UCL center line atau LCL center line. 7 titik pelajuan bisa dianggap tidak normal, tapi bisa kurang atau lebih dari 7 titik tergantung total titik di grafik. Nah, jadi di sini tuh dia tuh kan ini berurutan ya, berurutan naik, terus dia berurutan turun. Nah, berarti dia tuh diindikasikan ada diindikasikan dia tuh out of control. Nah, out of controlnya jenis apa? Yaitu jenis pelajuan gitu. Soalnya dia dari titik-titiknya, misalnya ini kan dari 5 titik nih. Dari 5 titik dia 4 titik ternyata di sini semua di UCL CL gitu. Terus pas yang ininya yang 4 titik selanjutnya dia di CL LCL semua nih. Jadi kita tuh patut curiga gitu, dia ada indikasi out of control begitu. Nah, ini kan 7 titik ya, tapi ini berhubung dia cuma dari 5 titik, ya berarti 4 titik dia cukup membuktikan bahwa dia ada indikasi out of control pelajuan gitu atau run gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kecenderungan atau tren. Jadi di sini tuh kecenderungan atau tren tuh terjadi bila terdapat sekelompok titik di antara UCL LCL yang secara berurutan menaik atau turun. Jadi ya sama dengan kata tipe atau bentuk khasnya ya, tren gitu atau kecenderungan gitu. Nah, jadi dia tuh ya ada yang menaik gitu, menaik semua, dan ada yang turun gitu. Jadi dia tuh titik-titiknya tuh hanya satu, bukan satu sih ya, jadi hanya menaik aja, tipe atau polanya lah. Polanya tuh berarti naik. Jadi contohnya di sini dia tuh naik, nggak ada turun-turunnya, naik. Mungkin dia ada turunnya, tapi dia cenderungnya kebanyakan naik. Atau contohnya yang ini nih, dia kan yang pertama dari amatan yang ini pertama ke sini kan naik 1 nih, tapi dia banyak turunnya nih ternyata. Nah, kita patut curiga bahwa dia tuh mengalami kecenderungan atau tren gitu. Jadi dia tuh out of control gitu, salah satu cirinya gitu, salah satu bentuk bagan kendali gitu yang dikatakan out of control itu ya kecenderungan atau tren ini gitu. Nah, dia bisa menaik atau menurun gitu. Gak harus semua, tapi mungkin sebagian besar gitu. Mungkin dari sini juga tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 ini yang
yang 6-nya turun gitu, nggak semuanya harus 8 gitu, mungkin sebagian besarnya atau lebih dari itu, ini kan dari 6 dari 8 ya mungkin. Nah, dia tuh ya turun gitu. Jadi kita patut curiga bahwa dia tuh ada kecenderungan atau terjadinya gitu indikasi tren ini gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada periodisitas atau periodicity. Jadi di sini tuh bila titik-titik membentuk pola atau perubahan yang sama. Membentuk pola perubahan yang sama. Di sini misalnya polanya tuh naik turun pada interval yang sama. Jadi kalau misalnya tadi si tren itu naik atau turun, nah kalau periodisitas itu dia tuh naik turunnya tuh cenderung sama gitu, cenderung konstan, bukan cenderung ya, bukan sama, jadi tuh hampir lah begitu. Nah di sini dia tuh kelihatan ya ada bentuk-bentuk periodicity-nya. Jadi di sini tuh dia tuh pada titik 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi dia pada titik-titik keempat itu dia menaik, lalu dia turun kembali. Naik turun naik turun. Nah, kita patut curiga nih. Atau misalnya kita lagi mau bikin bagan kendali, ternyata si bagan kendalinya bentuknya kok naik turun kayak gini pada interval yang sama gitu. Nah, kita patut curiga bahwa si bagan kendali itu mengalami periodisitas gitu si amatan-amatannya. Nah, itu juga salah satu indikasi dia tuh dikatakan out of control atau tidak terkontrol gitu. Atau tidak terkendali. Nah, itu periodisitas. Yang selanjutnya yaitu ada pelekatan atau hugging of control line. Di sini itu bila titik-titik sangat dekat dengan CL, UCL atau LCL. Jadi di sini tuh pelekatannya tuh dia tuh bisa melekat di CL, bisa melekat di UCL yang di atas, atau melekat di LCL yang bawahnya ya. Nah, untuk menetapkan pelekatan terhadap CL atau center line-nya, CL tuh di sini caranya tinggal gambar garis tengah-tengah di antara UCL sama LCL. Jadi misalnya ini kan tadi kan cuma ada 3 ya. Nah, yang ini sama yang ini tuh cuma ada 3. Nah, nanti kita gambar garis di tengah-tengah LCL sama CL, terus CL sama UCL. Jadi di tengah-tengah sini bakalan ada garis 1, di sini ada garis 1. Berarti ada 2 garis tambahan. Nah, yang pink ini 2 garis tambahannya di sini. Tinggal di gambar. Terus bila sebagian besar titik berada di antara kedua garis, jadi di dalam, jadi titik-titiknya tuh di dalam garis-garis yang membagi UCL CL sama CL LCL, berarti dia tuh ada suatu ketidaknormalan, yaitu ada pelekatan. Nah, dia pelekatannya pada apa? Pada CL. Soalnya dia ya melekatnya gitu, ataupun sebagian besar titiknya ya berada di si CL ini, di center line ini gitu. Nah, kalau misalnya buat pelekatan UCL sama LCL, untuk menetapkan pelekatannya sama digambar 2 garis masing-masing berjarak 2/3 kali jarak CL UCL dan CL LCL. Terus ketidaknormalannya tuh terjadi bila 2 dari 3 titik, 3 dari 7 titik, 4 dari 10 titik terletak dalam sepertiga wilayah luarnya di antara kedua garis yang digambarkan dengan UCL dan LCL. Alhamdulillah. Nah, jadi misalnya tadi kan kita udah ngegambar setengahnya nih, berarti setengahnya ya di sini lah. Terus kita bagi 2 lagi nih dari sini. Bagi 2 lagi setengah ini. Bagi 2 lagi buat ngelihat dia ada pelekatan pada LCL atau UCL-nya ya. Berarti di sini kita bagi 2 lagi. Nah, misalnya kalau pada yang ini dia tuh kan ternyata si amatan-amatannya itu berkumpul di garis yang tadi kita buat itu sama si LCL-nya, berarti dia ada indikasi ketidaknormalan gitu. Dia tuh terjadi pelekatan pada si LCL-nya gitu. Dia kan ini 4 dari 5 ya, berarti 4 dari 5 amatannya dia tuh berada di si ini, si garis yang tadi kita buat sama LCL-nya. Berarti dia tuh ada pelekatan terhadap LCL. Nah, kalau misalnya dia
si garis-garisnya berada di si titik-titiknya berada di antara garis yang kita buat tadi sama UCL, berarti dia ada pelekatannya ke UCL-nya gitu. Nah, sama tadi caranya sama gitu. Tinggal tadi kan udah dibagi setengah nih misalnya. Ini kosong nih misalnya. Terus kita bagi setengah LCL sama UCL, terus kita bagi lagi gitu setengahnya. Nah, nanti kita dapat si garis ini terus buat ngelihat dia ada pelekatan UCL atau LCL gitu. Nah, begitu kalau buat pelekatan. Nah, selanjutnya ini udah beres ya, berarti ininya bentuk-bentuk khasnya cuma segitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagan kendali X bar dan R. Di sini tuh bagan kendali X bar dan R itu digunakan jika subgrupnya 2 sampai 10. Nah, kalau misalnya kalau buat yang lebih dari 10 gimana? Nah, nanti ada X bar dan S gitu. Nah, buat rumus perhitungannya di sini ada XI bar, yaitu dia tuh penjumlahan dari atau sigma dari J sama dengan 1 sampai N. N itu subgrupnya ya, berarti XIJ dibagi N dengan I-nya tuh 1, 2 sampai M. M itu banyaknya subgrup M, maaf, N itu ukuran subgrup. Terus buat X bar-barnya itu tadi kita kan tadi udah nyari X barnya ya. Nah, si X bar itu tiap subgrupnya di rata-ratakan lagi. Nah, itu dinamakan X bar-bar. Jadi rata-rata yang dirata-ratakan lagi gitu. Nah, terus buat batas kendali bagan kendali X barnya di sini ada UCL. UCL-nya tuh rumusnya X bar-bar ditambah A2R R bar, terus CL-nya X bar-bar, terus LCL-nya X bar-bar min A2 R bar. Terus buat RI-nya dia tuh range ya, berarti maksimum dari si XIJ dikurangi minimumnya dari XIJ. Buat I-nya tuh dari 1 sampai M. Terus buat R bar-nya dia sigma dari I1 sampai M, RI dibagi M. Terus batas kendalinya dia UCL-nya D4 dikali R bar, terus CL-nya R bar. Terus buat LCL-nya dia D3 R bar. Nah, di sini keterangannya buat yang M itu banyaknya subgrup, terus N itu ukuran subgrup, terus XI bar itu rata-rata setiap subgrup, terus A2, D3, D4 itu konstanta yang besarnya dipengaruhi oleh ukuran subgrup. Jadi nanti buat A2, D3 sama D4 itu ada tabelnya tersendiri. Jadi tinggal dilihat aja udah ada nilainya gitu. Oke, buat lebih jelasnya mungkin aku langsung ke perhitungan aja ya. Ke contoh soalnya. Jadi di sini tuh ada data sebanyak 20 dengan 4 subgrup. Dia tuh data di samping merupakan data daya tegangan tinggi dengan XI-nya itu tegangan yang diamati pada unit ke I, dan yang ditanyakan yaitu buatlah bagan kendali X bar dan R. Terus dicek nih apakah proses tersebut terkendali atau enggak. Nah, dari soal ini kita bisa tahu nih bahwa si N-nya atau si tadi tuh N itu apa sih? Nah, ukuran subgrupnya tuh ada 4 nih, si X1, X2, X3, X4. Nah, buat yang M-nya itu yaitu banyaknya subgrup. Jadi setiap subgrupnya itu ada berapa gitu. Berarti kan dari subgrup 1 ada 20, subgrup 2 ada 20, subgrup 3 ada 20, subgrup 4-nya juga ada 20. Nah, berarti M-nya ada 20 nih. Terus yang ditanyakan bagan kendali X bar dan R. Kenapa nih ditanyakan bagan kendali X bar dan R? Soalnya dilihat dari subgrupnya dia cuma 4. Nah, tadi kan bagan kendali X bar dan R itu bagan kendali buat subgrupnya tuh dari 2 sampai 10 ya. Nah, di sini 4, berarti kita nyarinya bagan kendali X bar dan R gitu. Nah, yang pertama kita hitung rata-rata dulu dari setiap subgrup. Jadi di sini kita rata-rata ini. Yang pertama jadi subgrup 1
bukan subgrup sih, jadinya tuh apa ya berarti? Jadi sampel number aja ya di sini. Jadi sampel number 1 kita rata-ratain terus dibagi 4. Jadi dibagi n-nya gitu. Dibagi banyaknya si subgrupnya gitu. Nah, di sini berarti tinggal tambah-tambahin aja. 6 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 15 dibagi 4. Soalnya dia kan ada 4 nih. Jadi 10. Terus X2 barnya sama. 10 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 11 dibagi 4. Terus dapat nih 7,75. Terus lakuin sampai X bar ke 20. Di sini X bar ke 20-nya berarti 13 di sini ya. 13 ditambah 14 ditambah 11 ditambah 15 dibagi 4. Nah, didapat hasilnya 13,25. Itu buat si rata-ratanya. Nah, tadi kan kita udah ngitung nih si rata-rata setiap subgrupnya. Terus kita hitung CL bagan kendali X barnya dengan cara si X bar-barnya nih. Nah, si X bar-bar itu diperoleh dari, nah tadi kan kita udah dapet nih X1 bar, X2 bar, X3 bar, X4 bar, X5 bar sampai X20 bar ditambahin semua terus dibagi 20 atau dibagi M-nya. Berarti kan 10 ditambah 7,75 ditambah titik-titik ditambah titik-titik ditambah sekian pokoknya sampai ke X bar 20 dia 13,25 dibagi 20 atau dibagi M-nya didapat X bar barnya yaitu 10,3. Nah, begitu. Terus yang selanjutnya kita menghitung nilai range atau nilai R-nya di setiap subgrup. Jadi di sini tuh dia tuh tadi rumusnya kan range tuh nilai maksimum si XI sama nilai minimum si XI-nya ya. Nah, di sini R1 misalnya dari sampel number 1 ini nilai maksimumnya berapa nih? Berarti nilai maksimumnya dia kan nilai amatannya sampel number tuh ada 6, 9, 10, 11. Nah, di antara 4 ini tuh nilai maksimumnya berapa nih? Nah, 15 kan? Nah, jadi 15 dikurangi nilai minimumnya dari keempat ini tuh, yaitu 6. Jadi 15 dikurangi 6, yaitu sama dengan 9. Nah, sama halnya juga dengan R2, dia dicari nilai maksimum sama nilai minimumnya, jadi tinggal dikurangin. Dia kan nilai maksimumnya 11 ya di X4 itu, dikurangi nilai minimumnya yaitu 4, berarti 7. Nah, terus kita lakuin sampai R ke 20. Jadi R1 nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya dapat. R2 dikurangi nilai maksimum nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya dapat. Terus R3 nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya dapat berapa? Sampai R ke 20. Nilai maksimumnya sama dikurangi nilai minimumnya. Dia nilai maksimumnya kan 15 nih. Dikurangi nilai minimumnya dia 11 kan? Jadi 4 range-nya yang R ke 20 ini. Berarti nanti kita dapat R-nya tuh sebanyak 20 buah gitu. Jadi tiap amatannya ada gitu, atau tiap sampel numbernya ada gitu. Nah, selanjutnya buat menghitung rata-rata range-nya sama tinggal ini si range tadi yang udah didapat nih. Range 1, range 2, range 3, range 4 sampai range ke 20 itu di rata-ratakan gitu. Atau ditambahkan dulu ntar dibagi sama M-nya gitu. Jadi di sini misalnya ada R1-nya 9 nih. Terus ditambah R2-nya 7. Ditambah ntar R3-nya berapa, R4-nya berapa. Terus ditambah terakhir R ke-20-nya yaitu 4 dibagi M-nya yaitu 20 dan didapat 6,15. Nah, itu terus yang selanjutnya kita menghitung batas kendali untuk bagan kendali X dan hitung batas kendali untuk bagan kendali R dan buat plot. Oke, kita ini gak muat ya, jadi aku lanjut slide dulu. Nah, yang selanjutnya yaitu hitung batas kendali untuk bagan kendali X bar. Di sini ada rumusnya, udah aku crop di sini. Jadi tinggal dilihat aja batas kendali untuk bagan kendali X bar itu buat UCL-nya X bar ditambah A2 dikali R bar. Terus CL-nya yaitu X bar, terus LCL-nya X bar dikurangi A2 dikali R bar. Jadi di sini UCL. Nah, buat UCL dulu ya. Tadi kan kita udah dapet nih X bar-barnya dia 10,3 kan.
Oke, kita keep nih 10,3 X bar-barnya. Kita masukin X bar-barnya 10,3 di UCL ini ya. Terus ditambah A2 dikali R. A2 dari mana nih? A2 itu dari tabel. Nanti aku lampirin di slide terakhir ya tabelnya, tapi ini udah aku crop tabelnya A2. Nah, kita berarti fokusnya ke A2 dulu aja. Terus buat N-nya berapa? Tadi berhubung N-nya 4 atau dia kan subgrupnya 4 ya. Nah, berarti kita fokusnya ke yang 4 aja sampelnya. Berarti N-nya 4, terus dia tuh A2 kan? Kan rumusnya juga A2. Berarti A2 4. Jadi 0,729. Jadi di sini kita tulis 0,729 dikali R barnya. Dia R barnya tadi kan udah dapat juga ya sebelumnya. Nah, R bar mana? Nah, 6,15. Berarti tinggal masukin aja 6,15. Terus dikaliin deh 10 ditambah 0,729 dikali 6,15, yaitu hasilnya 14,78. Jadi buat UCL nya dia dapat nih 14,78. Nah, buat CL nya gimana? Kalau buat CL nya dia gak usah diapa-apain, dia tuh sama dengan sama X bar-barnya. Tadi kan kita X bar-barnya dapat nih 10,3. Ya udah, itu berarti sama dengan juga CL nya atau center line nya dia 10,3. Udah kita tulis aja di sini. Terus buat LCL-nya kalau tadi UCL ditambah di sininya. Nah, LCL-nya tuh dikurang. Sama caranya. X bar-barnya tadi kan udah dapat 10,3. Terus A2-nya kita dapat sama sampelnya 4 ya. A2 4 berarti. A2 dengan sampel 4 maksudnya ya. 0,729 dikali R barnya tadi udah dapat juga 6,15. Jadi kita tinggal operasiin, dapat deh 5,82. Oke, kita udah dapat nih bagan kendali X bar, batas-batas kendalinya gitu. Jadi LCL, UCL sama CL-nya udah dapat nih buat si X bar. Nah, buat yang bagan kendali R-nya juga kita cari nih satu-satu, UCL, LCL sama CL-nya. Nah, buat batas kendali untuk bagian kendali R itu, yang pertama buat UCL-nya kita tinggal mengalihkan aja D4 dikali R barnya. Di sini D4 juga sama pakai tabel ini. Ini cuma aku crop aja ya, soalnya kegedean gitu, soalnya banyak banget ya informasinya di tabel itu. Nah, udah aku crop aja ini D4 ya. Buat UCL-nya D4 dikali R, CL-nya R bar, terus LCL-nya D3 dikali R barnya. Terus di sini kita masukin aja UCL-nya. Di sini UCL-nya tuh berarti D4 dikali R bar. Nah, D4-nya berarti kan kita tinggal hitung aja nih, atau fokus dulu lah. Fokus dulu ke nilai-nilai di D4. Terus kita lihat sampelnya tadi kan 4 ya, gitu. N-nya 4 kan. Jadi berarti 1 2 3 enggak dari 1, ini dilihat dari sini ya, berarti 2 3 4. Nah, berarti dia 2 3 4, berarti dia 2,282. Jadi kita tinggal masukin aja si 2,282 ini dikali sama R barnya. Tadi kan sama yang ini juga, R barnya tuh 6,15. Nah, tinggal dikali ini 2,282 dikali 6,15 berapa? Nah, didapat 14,03. Nah, buat si CL-nya R bar doang jadi 6,15. Terus buat LCL-nya tinggal D3. Kalau misalnya tadi si UCL-nya itu D4, kita yang LCL-nya kita fokus ke D3-nya ya. Nah, D3-nya sama, dia D3 buat sampel keempat. Nah, berarti ini 2 3 4 ya sampelnya. Nah, tinggal yang 4 ini kan 0 nih. Jadi 0 dikali 6,15 hasilnya 0. Jadi ya LCL-nya 0. Udah dapat nih batas-batasnya. Jadi kita tinggal buat plot aja. Nah, kalau manual juga bisa sebenarnya. Jadi kita tinggal buat garis gitu 3 biji. Terus amatannya tinggal kita plot-plotin aja gitu. Yang tadi 20 itu buah. Plot. Terus yang ininya juga sama. Nanti aku demoin aja mini tab-nya ya, biar cepet gitu. Nah, itu buat perhitungan manualnya. Nah, kalau dilihat dari sini dia aman-aman aja ya, nggak ada yang keluar dari UCL sama LCL-nya, berarti dia prosesnya terkendali gitu.
Tadi kan dia mintanya pertanyaannya tuh buat bagan kendali, sama dia tuh lihat prosesnya terkendali atau enggak. Jadi nah ini bagan kendalinya, terus pas dilihat bagan kendalinya dia nggak ada yang keluar dari si zona UCL sama LCL-nya, berarti dia terkendali prosesnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagan kendali X bar dan S. Jadi di sini tuh sebenarnya konsepnya sama aja, cuma dia tuh subgrupnya si X bar dan S ini buat yang lebih dari 10 gitu. Jadi kalau tadi tuh X bar dan R itu 2 sampai 10, nah ini tuh buat yang lebih dari 10 gitu subgrupnya. Nah, ini sama aja, cuma di sini bedanya dia A3 dikali S bar, terus A3 dikali S bar. Di sini juga bedanya dia pakai B4, di sini B3. Kalau tadi kan D3 sama D4 gitu ya. Sama aja, S barnya juga sama, tinggal rata-ratain, cuma dia bedanya cuma subgrupnya aja gitu. Aku nggak contohin X bar sama S nya, soalnya dia sama aja gitu, tinggal masukin rumus. Perhatiin aja kalau kalian udah bisa cara atau menghitung manual si X bar dan R nya, insya Allah bisa X bar dan S nya kalian hitung gitu. Nah, ini buat tabel yang aku sebut-sebut tadi ya. Jadi dia tuh tabelnya banyak banget gitu komponennya. Ada A, A2, A3, C4 dan sekian. Nah, tapi yang kita lihat tuh kalau buat yang X bar dan R itu cuma A2, A3 terus sama D3, D4. Sedangkan kalau yang S itu tadi A3 sama B3, B4. Nah, A3 sama B ya, tadi berarti B3, B4. Kalau tadi kan D ya, gitu yang si R itu, X bar dan R itu. Nah, jadi aku tadi crop-cropin aja. Jadi misalnya tadi ada, tadi berapa ya? Misalnya A2 sama 4 nih. Dia tuh A2 terus sampelnya 4. Nah, misalnya dia A2 terus sampelnya 4 nih, 0,729. Kita cek bener gak? Nah, 0,729 sama kan? Sama aja soalnya aku ngambilnya dari sini gitu. Nah, oke, mungkin materinya sampai segini buat bagan kendali Suhard. Cukup panjang ya ternyata. Untuk demo Minitab-nya aku satuin aja deh di sini. Oke, kita langsung ke Minitab aja, buka Minitab-nya. Di sini aku punya data yang tadi ya, yang ini nih. Bentar. Yang si X bar dan R. Nah, yang ini, yang 20 buah ini aku masukin ke Minitab-nya. Oke, dapat nih 20 kan. Nah, sama si X-nya ada 4. Kita masukin aja ke Minitab-nya. Seperti biasa lah, ditulis atau mungkin di copy dari Excel boleh. Nah, tinggal kita klik dulu Start, terus Control Chart. Nah, di sini kita pilih variable chart for subgroup gitu. Variable chart for subgroup. Nah, di sini kita ngambil dulu yang X bar dan X bar R ya, soalnya dia kan cuma ada 4 nih gitu. Dia kan berarti masuknya ke X bar dan R. Di sini tinggal klik. Nah, aku ulangin lagi ya ini. Nah, di sini kita tinggal, tadinya kan all gini ya, all observation for a chart are in one column. Kita pilih ke observation for a subgroup are in one column. Nah, di sini kita masukin aja apa aja nih subgrupnya. Berarti ada X1, X2, X3 sama X4. Oke. Sebenarnya gini juga udah jadi, cuma misalnya kalau mau dinamain mungkin bagan kendali boleh di sini titelnya ya. Bagan kendali X bar dan R. Oke. Mungkin oke. Nah, buat X bar optionnya di sini sebenarnya gini juga udah jadi gitu. Nah, cuma kita mungkin mau lihat ada indikasi pelekatan atau huggingnya gitu, kita bisa masukin si standar deviasinya dia di sini. Tadinya dia tuh kosong nih.
tinggal masukin aja, kita standar deviasinya 1,5. Oke, tinggal oke. Terus tinggal oke lagi. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, didapat nih. Aduh. Nah, didapat nih bagan kendali X bar dan R-nya. Di sini bagan kendali buat si X-nya, X bar-nya dia tuh ya aman gitu, dia tuh terkendali. Terus gak ada indikasi si pelekatan baik di CL, berarti di dua ini, di UCL juga dia nggak ada, terus di LCL-nya juga dia nggak ada. Nah, ini buat yang si X bar-nya. Terus buat yang R-nya di sini dia tuh ada indikasi ada pelekatan ya di sini nih pada si CL-nya. Jadi kita harus waspada nih, ataupun kita harus mungkin diteliti lagi ada gangguan atau di mananya gitu. Dia ternyata ada indikasi pelekatan nih pada CL-nya gitu. Di bagian kendali si R-nya ini. Nah, gitu. Tadi kan kalau misalnya di PPT itu kan dia nggak kelihatan ya, terkendali aja gitu. Nah, di sini dia soalnya nggak dikasih garis gitu, nggak dikasih garis gitu, nggak kelihatan dia ada pelekatan atau enggaknya. Tapi pas dikasih garis ternyata dia ada indikasi pelekatan nih gitu. Jadi kita harus waspada gitu. Nah, begitu buat bagan kendali X bar dan R-nya. Buat bagan kendali X bar dan S-nya juga sama aja, tinggal klik start, terus control chart, terus variabel chart subgroup, terus X bar dan S di sini. Cuma ntar bedanya dia lebih banyak aja gitu observation yang dimasukin ke sini. Kita nggak bisa masukin observation ke sini soalnya dia cuma 4 doang gitu. Jadi tinggal ntar cobain aja, atau misalnya ada subgroup atau data yang subgrupnya lebih dari 10 boleh gitu. Samanya caranya sama aja sama yang X bar dan R, tinggal gitu. Ntar tinggal dilihat dia terkendali atau enggak. Nah, mungkin begitu buat demo Minitab-nya. Mungkin sekian dulu ya. Aduh, udah panjang banget sih ini. Sekian penjelasan materi dan demo Minitab dari aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom chat. Insya Allah kalau misalnya aku luang aku bales. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.